Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran lanjutan tematik. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tema 4H, yaitu daerah tempat tinggalku. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, tetap terapkan 3M ya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan ya, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Dan jangan lupa 2M tambahan, yaitu tetap murojaah dan melaksanakan sholat duha serta mendoakan kedua orang tua kita. Semoga dengan upaya ini COVID-19 akan segera berakhir dan kita tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mari kita lihat pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Pembelajaran kita adalah tema 4H, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda. Selain gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda, memperlambat atau mempercepat, gaya juga dapat mempengaruhi bentuk benda. Contohnya adalah Andi mengerem sepeda, menyebabkan sepeda berhenti. Artinya, gaya memperlambat atau menghentikan laju sepeda. Berikutnya adalah petugas sampah yang menarik gerobak sampah tiba-tiba berhenti. Maka gerobak sampahnya pun ikut berhenti. Mengapa ikut berhenti? Karena tidak mendapat gaya untuk bergerak. Menghentikan laju benda, di sini ada beberapa contoh. Nah, ini adalah seorang anak sedang menghentikan laju sebuah bola dengan menahannya menggunakan kaki. Ini juga seorang anak sedang menghentikan laju bola dengan menahan dengan kaki luar. Ya. Seorang anak sedang bermain sepeda, tiba-tiba ada ayam dan anak tersebut mengerem sepedanya sehingga sepeda tersebut berhenti. Nah, ini berikutnya adalah seorang pengendara motor yang tiba-tiba melihat kucing di depannya, sehingga pengendara tersebut mengerem motornya dan menyebabkan motor tersebut berhenti. Ini adalah pengaruh-pengaruh gaya untuk menghentikan laju benda. Ya, nah, ini adalah anak sedang menghentikan bola dengan kakinya. Ini juga anak sedang menghentikan bola dengan kakinya. Ini adalah seorang anak yang sedang menghentikan sepeda karena akan menabrak ayam. Dan inilah seorang pengendara motor yang sedang menghentikan motornya karena akan menabrak kucing. Ya. Jadi pengaruh gaya itu dapat menghentikan laju benda.
Selain dapat mempercepat atau memperlambat laju benda, gaya juga dapat mengubah bentuk suatu benda. Contohnya dapat kalian lihat pada pembuatan guci keramik yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat dibentuk sedemikian rupa yang menjadi produk guci yang cantik dan menarik. Kita lihat contoh prosesnya adalah ini adalah sebuah tanah liat ya, tanah liat kemudian diproses ya hingga nanti menghasilkan keramik guci yang sangat cantik ya. Ini adalah perubahan benda karena adanya pengaruh gaya dari sebuah tanah liat kemudian diproses untuk diubah menjadi sebuah guci dan ini adalah hasil dari gucinya ya. Jadi benda juga dapat berpengaruh terhadap gaya, dapat berpengaruh terhadap bentuk benda. Beberapa contoh lain yang dapat mengubah bentuk benda. Misalnya adalah telur yang jatuh langsung pecah karena berbenturan dengan lantai. Telur yang semula bulat pecah, telur yang semula bulat pecah sehingga tampak kuning dan putih telurnya. Berikutnya misalnya contoh yang lain adalah plastisin ya, yang sering menjadi mainan anak-anak ya. Plastisin merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis mainan. Perubahan bentuknya dipengaruhi oleh gaya. Ya, kita dapat membuat beberapa mainan dari plastisin ya dengan cara menekan, menggulung ya ataupun dengan proses yang lain sehingga dapat mengubah bentuk plastisin menjadi sebuah mainan. Yang berikutnya adalah adonan kue. Adonan kue adalah contoh benda padat yang paling mudah diubah bentuknya. Jika ditekan atau digulung, bentuk adonan kue akan berubah bentuk sesuai dengan keinginan kita. Ya, apakah berbentuk tabung ataukah berbentuk kotak ataupun yang lain itu tergantung dari kita yang membuatnya. Ya, jadi adonannya dapat diubah ke dalam macam-macam bentuk kue sesuai keinginan kita. Mari kita lihat cerita dua sahabat dan beruang. Ini dapat juga kalian lihat pada buku halaman 103 tentang dua sahabat dan beruang. Ya, ini Bapak ambilkan dari YouTube. Kita lihat sama-sama. Kita tunggu sedang loading ya. Ini adalah cerita yang sangat menarik yang dapat menjadi
Coba kita ulang lagi videonya. Ya, itu adalah cerita tentang dua sahabat dan beruang ya. Kalian jangan meniru dari sahabat yang memanjat pohon karena dia hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan keselamatan temannya. Ya, cerita tentang dua sahabat dan beruang termasuk ke dalam cerita fiksi. Ya, mengapa fiksi? Karena bersifat imajinasi. Ya, apa itu cerita fiksi? Kalian sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau hayalan karena dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Seperti halnya cerita dua sahabat dan beruang adalah cerita fiksi. Karena ceritanya berdasarkan imajinasi penulisnya. Tidak berdasarkan fakta atau harus membuktikan kebenaran sejarahnya. Kalian juga dapat membaca cerita lain di buku kalian, yaitu pada halaman 108 kalian dapat membaca 7 buah guci. Ya, itu juga sebuah legenda atau juga cerita tentang tukang kayu yang jujur pada halaman 113. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang SBDP.
yaitu tentang gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi karena hanya memiliki panjang dan lebar. Sedangkan objek gambar adalah benda 3 dimensi karena mempunyai unsur panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi perbedaan antara benda dua dimensi dan benda 3 dimensi. Jadi perbedaan mencolok pada benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi adalah pada unsur volumenya. Nah, ini beberapa contoh tentang benda-benda 3 dimensi. Nah, pertama kalian lihat beberapa buah gelas. Ya, gelas ini mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan volume. Ya, maka dikatakan sebagai benda gambar 3 dimensi. Nah, ini adalah sebuah kubus yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Ya, ini juga termasuk gambar 3 dimensi. Dan ini adalah gambar nyata dari sebuah monumen ya. Monumen nasional ini juga mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Ini juga sebuah monumen yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Maka ketiga gambar ini dikatakan sebagai benda 3 dimensi. Karena masing-masing dari ketiga ini mempunyai volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah benda kubistis. Apa itu benda kubistis? Yaitu benda-benda yang menyerupai kubus atau balok. Contoh, ada kotak pensil, kotak tisu, meja, lemari, bak sampah, kulkas. Nah, ini biasanya dapat digambarkan dalam gambar bentuk 3 dimensi. Yang kedua adalah benda-benda silindris. Apa itu benda silindris? Yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder, elip. Ya. Contohnya ada botol, ada gelas, piring, mangkok, teko, guci. Ini adalah benda-benda yang bersifat silindris. Ini juga dapat digambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, berikutnya adalah benda bebas. Apa itu benda bebas? Yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contoh, ada buah-buahan. Ya. Buah-buahan itu ada yang bulat, ada yang tidak bulat ya. Nah, ada pohonan, ada batu-batuan, dan benda alam lainnya. Ini juga dapat digambarkan dalam bentuk gambar 3 dimensi. Ya, oke, berikutnya adalah kita akan mengenal lagi tentang pekerjaan. Nah, kali ini kita akan mengenal pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Maka dari itu, kamu bisa melihat pada tabel berikut ini, ya. Ini adalah jenis pekerjaannya. Ada kelompok pekerjaan menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Ya. Kamu dapat memahaminya dengan melihat jenis pekerjaan dan yang dihasilkan. Contoh pertama misalnya adalah pembuat kue. Ya, ini termasuk kelompok pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa barang yang dihasilkan? Yaitu kue untuk dijual kepada konsumen. Kemudian jenis pekerjaan berikutnya adalah guru. Apa yang dihasilkan dari guru? Guru menghasilkan jasa, yaitu pelayanan pembelajaran kepada siswa. Nah, terus jenis pekerjaan berikutnya adalah dokter. Dokter itu termasuk kelompok yang menghasilkan jasa. Mengapa? Karena dia memberikan pelayanan
yaitu melayani pasien ya. Jasanya adalah berupa pelayanan kepada pasien. Berikutnya adalah pelukis. Pelukis itu adalah berarti kelompok pekerjaan yang menghasilkan barang. Kenapa? Karena pelukis akan menghasilkan lukisan. Kemudian lukisan itu baru dijual kepada konsumen. Ya. Petani. Petani itu termasuk kelompok pekerjaan yang menghasilkan barang. Kenapa? Petani itu akan menghasilkan barang berupa hasil panen, baik berupa padi, palawija, ya itu adalah hasil panen yang dapat dijual kepada para konsumen. Ya. Kemudian sopir. Sopir itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa jasanya? Yaitu berupa pelayanan untuk mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuannya. Nah, kemudian kurir atau pengantar barang. Nah, ini juga termasuk ke dalam pekerjaan menghasilkan jasa. Kenapa? Yaitu pelayanan untuk mengantarkan barang sampai ke alamat yang dituju. Ya. Kemudian tukang mebel. Tukang mebel berarti dia menghasilkan barang. Kenapa? Tukang mebel itu akan menghasilkan meja, kursi, ya, lemari. Itu adalah hasil yang diperoleh dari tukang mebel. Nah, kemudian hasilnya itu dijual kepada konsumen. Ya. Jadi di sini perbedaannya antara pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa kelihatan ya. Kalau yang menghasilkan barang berarti dia sebagai produksi ya, memproduksi kue kalau tukang kue, memproduksi lukisan kalau pelukis, memproduksi bahan pangan kalau petani, memproduksi bahan kerajinan kalau tukang mebel ya. Adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan jasa itu ada guru melayani pembelajaran kepada siswanya, ada dokter melayani pasien, ada sopir melayani penumpangnya, dan ada kurir melayani konsumen untuk mengantarkan barang sampai ke tempat tujuannya. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran tersebut ya, dan jangan lupa tetap terapkan 3M. Untuk tugas hari ini kalian mengerjakan Google Form yang nanti linknya akan disampaikan ke wali kelas kalian masing-masing dan akan di-share melalui grup kelas. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.